Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salis Bahtiar, SEIMH, dosen tetap program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah Fikih Muamalah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu sertifikasi dosen 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDT-UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Fikih Muamalah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 3 program studi Ekonomi Syariah dan memiliki program S2 SKS. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Fikih Muamalah membahas tentang prinsip-prinsip, aturan, dan hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan. Mahasiswa akan diajak untuk memahami fondasi filosofis dan metodologis bagaimana Islam memandang harta, kepemilikan, dan keadilan dalam bertransaksi. Kuliah ini menjembatani teori hukum Islam klasik dengan implementasi kontemporer pada lembaga keuangan syariah modern. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang yang pertama, konsep dasar fikih muamalah, yang kedua, sumber hukum dan metodologi istinbat dalam fikih muamalah, yang ketiga, kaidah fikih dalam muamalah dan implementasinya, yang keempat, asas dan prinsip umum transaksi, yang kelima, konsep harta, kepemilikan, dan distribusinya. Yang keenam, akad, rukun, syarat, klasifikasi, dan konsekuensi hukumnya. Yang ketujuh, akad jual beli dan variasi dalam konteks kontemporer. Yang kedelapan, akad syirkah, mudorobah, dan musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. Yang kesembilan, larangan dalam muamalah, yaitu riba, gharar, maisir, dan tadlis. Yang kesepuluh, fikih muamalah dalam sistem hukum nasional, KHES, fatwa DSN MUI, dan juga undang-undang terkait. Yang kesebelas, analisis kasus muamalah kontemporer. Yang ke-12, pluralitas sosial dan etika humaniora dalam praktek muamalah. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menguraikan konsep dasar, prinsip, dan falsafah hukum Islam dalam bidang ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk akad keuangan dan membedakan antara transaksi yang halal dan transaksi yang dilarang. Yang ketiga, memberikan solusi dan alternatif skema transaksi syariah terhadap problematika ekonomi modern di masyarakat maupun industri finansial. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menyimpulkan konsep dasar ruang lingkup, asas-asas muamalah, serta teori harta dan hak kepemilikan dalam Islam secara komprehensif. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis rukun, syarat, keabsahan, perubahan, hingga terakhirnya suatu akad dalam hukum ekonomi Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi serta menganalisis secara kritis unsur-unsur yang diharamkan dalam transaksi keuangan seperti riba, gharar, maisir, dan tadlis. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan dan menerapkan skema akad tabarruk dan tijarah seperti murabahah, mudorobah, musyarakah, tijarah, salam, istisna, wadiah, dan rohn pada lembaga keuangan syariah. Yang kelima, mahasiswa mampu memberikan solusi hukum dan alternatif skema transaksi syariah terhadap isu-isu ekonomi digital terkini. Kemudian adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu dari
Wahbah Az-Zuhaili dengan judul Fikih Al-Islam wa Adillatuh. Yang kedua dari Wahbah Az-Zuhaili dengan judul Mawsu'ah Al-Fikih Al-Islami wa Al-Qadaya Al-Muasyirah. Yang ketiga yaitu dari Wazaratul Auqaf Wastiqwanul Islamiyah. Kemudian yang keempat yaitu dari buku Abdurrahman Al-Jaziri dengan judul Al-Fiqh ala Al-Madhabil Al-Arba'ah. Kemudian referensi pendukung yaitu yang pertama kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang ketiga Fatwa DSN MUI terbaru terkait akad muamalah. Adapun aspek penilaian dalam pembelajaran ini, yang pertama yaitu penugasan 30%, yang kedua presensi dan keaktifan 20%, kemudian UTS 20%, kemudian yang keempat UAS ujian akhir semester yaitu 30%. Metode mata kuliah ini disampaikan melalui 3 aspek yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah Fikih Muamalah semester 3 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran tatap muka di kelas semester 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-11 melanjutkan yang kemarin, pertemuan yang ke-10. Kemarin pembahasan yang ke-10 sesuai dengan RPS yang disampaikan di pertemuan pertama yaitu tentang pemaparan RPS, dan hari ini sesuai dengan RPS pertemuan yang ke-11 yaitu tentang larangan dalam muamalah. Akan tetapi untuk pertemuan yang kemarin yaitu pertemuan yang ke-10 tentang akad-akad di dalam jual beli, mungkin dari teman-teman masih ingat apa jenis-jenis dari akad. Mungkin ada yang ingat? Saya, Pak. Oh ya, silahkan. Apa? Yang pertama, akad pertukaran bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya seperti jual beli atau murabahah, sewa menyewa atau ijarah, dan salam. Ya. Yang kedua, akad kerjasama bertujuan untuk melakukan kerjasama bersama dengan pembagian keuntungan berdasarkan porsi. Contohnya seperti mudharabah atau bagi hasil, dan musyarakah atau kemitraan modal. Yang ketiga, akad tolong menolong atau tabarruk bertujuan untuk kebaikan dan laba, bukan komersial. Contohnya seperti pinjaman tanpa bunga atau qard, wakalah, dan kafalah. Ya, itu tadi kemarin pembahasannya tentang akad itu secara rinci sudah saya sampaikan di pertemuan yang ke-10 kemarin tentang akad, dan hari ini untuk pertemuan yang ke-11 ini melanjutkan yaitu tentang larangan dalam muamalah. Dan hari ini di pertemuan yang ke-11 akan kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang riba. Jadi riba itu secara bahasa itu berarti ziyadah. Ziyadah itu kan artinya tambahan. Kemudian dalam sistem keuangan Islam, riba adalah tambahan atau kelebihan pembayaran tanpa adanya imbalan ganti yang dibenarkan syariah, yang disyaratkan dalam transaksi jual beli atau utang piutang. Di sini riba itu tambahan atau kelebihan pembayaran tanpa adanya imbalan ganti. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya.
jenis-jenis riba. Nah, sekarang jenis dan juga nanti ada contohnya tentang riba. Yang pertama, riba utang piutang. Jadi riba itu ada utang piutang. Yang pertama riba qard. Adanya kelebihan atau keuntungan tertentu yang disyaratkan di awal atas sesuatu hutang. Semisal ini contoh meminjam uang 10 juta dengan syarat harus dikembalikan sebesar 11 juta. Jadi tambahannya 1 juta. Lah ini tambahan dalam 1 juta ini itu adalah riba. Nah, ini ya, mungkin di sini teman-teman mahasiswa juga pernah pernah maksudnya apa? Semisal Mas Yati pinjam uang kepada Mas Hakim, pinjam uangnya tak silai 1 juta. Tapi kok balik sak yuto tambah 50 ya. Sekretnya administrasi bahasanya seperti itu. Tapi di menurut hukum muamalah, fikih muamalah itu termasuk riba, tidak diperbolehkan. Ini. Kemudian untuk jenis riba yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini tambahan yang dikenakan sebagai denda karena peminjam tidak mampu melunasi hutang tepat waktunya. Jadi contohnya seperti ini. Utang yang jatuh tempo hari ini, jadi hari ini biasanya kan ada perjanjian. Semisal hari ini tanggal sekian harus bayar lunas, tetapi tidak bisa melunasi hutangnya itu pada tepat waktunya. Lalu pemberi pinjaman berkata, kamu mau bayar sekarang atau utangnya saya tambah bunganya tapi waktunya diperpanjang. Nah gitu, ini juga kasusnya banyak juga. Wah sepurone ya, ini saya nggak bisa mengembalikan hutang 1 juta ini sampai waktu lagi ya. Si pemberi hutang, semisal saya, oke, 1 bulan lagi ya. Nah, tapi tambahannya 100.000. Nah itu juga tidak diperbolehkan, itu juga termasuk riba. Nah di sini masuk ribanya riba jahiliyah. Kemudian jenis-jenis riba yang jual beli. Tadi yang sebelumnya kan tentang piutang. Nah sekarang yang jual beli. Ada riba fadl. Jadi riba fadl sini tukar menukar dua barang ribawi yang sejenis tetapi takaran atau timbangannya tidak sama. Nah ini jadi tukar menukar akan tetapi jenisnya tidak sama. Tetapi takarannya, timbangannya itu tidak sama. Contoh, menukar 10 gram emas perhiasan, jadi kadarnya 22 karat dengan 8 gram emas batangan. Ini kadarnya 24 karat. Nah, meski nilainya mungkin mirip di pasar, secara syariah pertukaran emas dengan emas wajib sama beratnya. Jika ingin menukar perhiasan harus dijual dulu ke bentuk uang, baru uangnya dikembalikan emas batangan. Nah ini juga banyak sekali kasus di pasar, khususnya dijual beli perhiasan, itu juga sama. Jadi tidak sesuai dengan takarannya. Jadi ini harus sesuai, takarannya itu harus sama. Ini ribanya masuk riba fadl di dalam jenis riba jual beli. Kemudian riba jual beli lagi ada riba nasi'ah. Jadi riba nasi'ah penyerahan atau pembayaran barang ribawi yang ditangguhkan, tidak dilakukan secara tunai di waktu yang sama. Ini contohnya menukar mata uang rupiah dengan dolar, tetapi dolarnya baru diserahkan keesokan harinya. Dari pertukaran mata uang yang berbeda jenis wajib dilakukan secara kontan, secara terima di tempat. Jadi penyerahan itu tidak boleh ditangguhkan. Kemudian maisir. Nah ini maisir itu apa ya? Berasal dari kata yusr yang berarti kemudahan atau gampang karena pelaku judi ingin mendapatkan harta dengan cara yang sangat mudah tanpa bekerja keras. Dalam istilah fikih, ini ulama mendefinisikan sebagai setiap permainan atau transaksi yang menempatkan salah satu pihak untung mendapatkan harta dan pihak lain rugi kehilangan harta yang ditentukan oleh sesuatu yang tidak pasti. Jadi spekulasi ini untuk maisir. Kemudian unsur-unsur dari maisir itu adanya taruhan. Kemudian adanya risiko, untung atau rugi, kemudian bergantung pada keberuntungan murni. Maisir itu perjudian itu loh Mbak, Mas. Jadi taruhan harta atau materi bernilai yang dipertaruhkan oleh para pihak. Adanya risiko, otomatis ketika untung, alhamdulillah, kemudian ketika rugi, ya dia merasa kehilangan hartanya. Nah ini juga kasusnya banyak seperti ini. Yang ketiga, bergantung pada keberuntungan murni hasil dari transaksi tersebut murni ditentukan oleh faktor kebetulan atau tebak-tebakan.
koyo seperti apa ya, tebak-tebakan itu loh, lotre mungkin, tebak-tebakan. Kemudian contohnya, nah ini sekarang sudah mulai merajalela online, judi online, judol. Nah, mungkin ada pelakunya mesti. Kita nggak tahu loh Mbak, soalnya di daerah saya tuh setiap hari ngobrol ketika ternyata dia tuh pemain judol. Kok ngerti? Nah ternyata yo ditagih sama apa rentenir itu. Nah itu juga harus hati-hati. Apalagi kan kita pegang HP kadang iklan itu muncul iklan judol. Kadang kita penasaran juga, tak pencet sedikit ngono. Kadang dengan mencet ngono akhirnya masuk apa jenenge pelaku aku ora paham apa enek top apa orang ngono kuwi mbah ora paham, akhirnya kita lah untuk bilang jangan sampai lah kita main judi ini. Segala bentuk judi, kartu, dadu, taruhan bola. Ayo, ada yang taruhan bola? Prancis Maroko. Ini juga rame taruhan bola ini. Lumayan gede-gede loh nek taruhan bola itu. Kasino di sini nggak ada. Hingga slot, nah, slot online ini juga banyak slot online. Ini adalah bentuk maisir yang paling nyata. Bahkan di sekitar kita pun ada. Itu tadi taruhan bola, kartu, dadu, kemudian slot online. Bahkan nyata-nyata slot online itu di HP ini sampean itu pasti ada. Nek sampean main game apa-apa, gimana mungkin juga ada. Kemarin itu orang saya main game, lah kok iklannya judul gini terus tak hapus gini, nggak boleh. Kemudian selanjutnya contoh dari maisir itulah ini undian yang berbayar. Yang berbayar loh ya. Kadang kan ada undian yang tidak berbayar. Sampean semisal beli nanti ada kupon. Nah itu hadiah namanya. Kecuali nek sampean beli undian, nah itu baru namanya lotre. Jika sebuah undian mengharuskan peserta membayar uang tiket atau biaya pendaftaran hanya untuk mendapatkan nomor undian, maka itu termasuk maisir, judi. Uang dari peserta yang kalah digunakan untuk membiayai hadiah si pemenang. Catatan, jika undian itu gratis, misal hadiah belanja minimal, nah itu minimal 100 di supermarket, itu dibolehkan karena tidak adanya taruhan yang hilang. Jika kalah, 100.000 tersebut ditukar dengan barang belanjaan yang nyata. Nah ini kan kasusnya ini di supermarket kan banyak. Belanja 100.000 dapat kupon, silahkan dimasukkan. Nah, kan itu hasil belanja kita sendiri. Jadi kan kita mengeluarkan uang. Semisal kita beli 100.000 tiket, apa mau? Ini uang tiket untuk biaya daftar. Wah aku tak melu kupon lah, menawa untuk hadiah umroh. Lah kok kupon umroh api men? Berarti itu lotre syariah. Lotre syariah. Tapi ya nggak ada ya. Ini juga banyak loh ya Mas yang kasus seperti ini juga. Nah itu kita ya harus hati-hati. Kadang kita itu hidup apa maksudnya itu nyata kita jalani, kita bertemu, tapi kita kadang nggak tahu. Kemudian horor. Horor itu adalah penipuan. Orang horor loh ya. Beda mau sampean mocone horor. Horor. Soalnya ada teman mahasiswa kakak semester sampai ada presentasi itu horor adalah horor. Sopo bahasa yang medeni kok horor? Ada gini ya horor. Goin, gohihu Allah. Iya Pak, gohihu. Ini sama goin merata. Bisa Pak, bisa. Horor, ya, horor bukan horor. Horor itu penipuan atau ketidakpastian dalam istilah muamalah. Jadi horor itu segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, kemudian ada penipuan, dan dapat merugikan salah satu pihak karena objek yang ditransaksi tidak jelas. Nah ini contohnya ada selanjutnya. Contoh, nah ini buah jual beli ijon. Buah beli ijon itu buah yang belum matang. Jadi belum matang, mesti cim. Jadi mesti dijual belikan. Ini kasusnya juga banyak. Menjual buah yang masih sangat muda atau bahkan masih berbentuk bunga di pohon, transaksi ini horor karena ada risiko buah tersebut busuk, gagal panen karena hama atau rontok sebelum matang sehingga pembeli itu rugi. Nah ini contohnya, jadi belum matang tapi dijual belikan. Kemudian jual beli barang yang belum jelas hak miliknya. Ini contohnya menjual barang milik orang lain atau menjual hewan liar yang belum ditangkap. Nah ini misal
manuk mabur gitu, nek manuk. Saya jual harganya 500.000. Mau beli enggak ono? Nek mau tak cekel kesek. Nah, itu kan. Lah ini termasuk tidak jelas. Maksudnya barang itu ya harus jelas. Misal sampean mau jual beli burung, ya burung itu harus ada. Sokor-sokor enek kandangi. Lo gratisi kandang, ya ora apa-apa. Gratisnya kandang apa Jeporo sing apik lho Mas. Ukiran ngono ya. Jare harganya 10 juta beberapa itu. Kandang karo manuke larang kandange ya. Ada ya masa sing kecinta burung itu. Waduh, apa itu tapi kandangnya itu bagus. Nah ini jadi barangnya itu harus jelas. Intinya harus ada. Ora enek mbok tawakne. Aku duwe ikan. Nanti barangnya, durungnya kok, penting aku duwe ikan tak dol. Nah barangnya itu harus ada, nggak boleh nggak ada. Kemudian yang terakhir ini materinya tentang tadlis. Tadlis itu adalah bentuk transaksi yang merujuk pada tindakan penipuan atau menyembunyikan cacat. Nah ini juga banyak sekali para yang suka COD barang itu. Sepatu, bagus ini sepatunya belum ada cacat, ditilai, lah kok wis jahitan kok. Nah itu juga boleh. Padahal ngomongnya bagus. Nah, kemudian bentuk tadlis itu jumlah takaran, tidak mengurangi takaran atau timbangan yang jumlah tadi diperjualbelikan, namun mengesankan harganya sesuai dengan jumlah yang utuh. Jadi di sini timbangan. Nah, ini kadang itu seperti buah atau mungkin beras. Lah, ini kan takarannya tidak sesuai. Beli 1 kilo tapi takarannya dikurangi 1 kilo kurang, atau mungkin buah 1 kilo. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kalau di sini contohnya penjual menyontek timbangan digital agar terlihat lebih berat dari aslinya, atau menjual 1 dus mie instan yang isinya sengaja dikurangi beberapa bungkus. Nah ini biasanya kasusnya pasar yang ngono. Alasannya orang reti Pak nek tak jipuk. Nah biasanya ngono. Kata ngono kuwi lho. Harus sepele iki 1 bungkus 1 dus, padahal dalamnya wis kelong 2 bungkus. Nah ini yang dodolan-dodolan. Nah itu hati-hati. Kemudian bentuk tadlis yang kedua itu kualitasnya. Nah ini biasanya dicampur beras, dicampur kemudian minyak goreng. Nah itu dicampur nggak boleh. Kemudian contohnya ini mencampur. Kemudian menyembunyikan riwayat tabrakan pada saat menjual mobil bekas. Nah ini contohnya. Jadi mobil bekas tabrakan ditutup-tutupi. Itu kan hal biasa dijual beli mobil. Yang kita sekiranya cacat dipoles jadi apa? Sing patah dilas ben ketok apa? Tapi yang ngomong apa? Ini pernah saya las, ini pernah bekas dempul. Nah ini harus disampaikan. Kemudian harga. Nah, harga pasar yang berlaku biasanya memanfaatkan ketidaktahuan atau kelengahan pembeli. Ini tadlis yang harga. Kemudian menjanjikan waktu penyerahan barang tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi toko online ini biasanya besok saya kirim. Nah, kan tetapi tidak dikirim-kirim. Nah, itu juga termasuk tadlis dalam hal waktu dilarang. Terima kasih. Kalau mungkin dari sini pembahasan tentang mengapa larangan muamalah, yaitu di riba, ghoror, maisir, dan juga tadlis. Mungkin dari mahasiswa, teman-teman ada yang ditanyakan tentang materi larangan muamalah? Saya Pak. Ya, silakan. Tentang ghoror Pak. Ya. Bagaimana solusi untuk menghindari ghoror? Banyak contoh. Ghoror. Nah, ya. Banyak contoh di pasar penjual menjual buah yang tidak layak panen, atau bahkan penjual membeli untuk dijual kembali kepada yang punya pohon. Semisal pohon mangga. Sudah pesan nanti kalau panen buahnya saya beli Pak. Oh gitu ya. Berarti itu kan jual beli yang ijon tadi ya, kasus ghoror. Nah ini. Jadi belum matang. Tapi ini kasusnya juga banyak. Dari langsung yang pemilik pohonnya itu, ya. Mulai dari pemilik pohon, wah itu kok buahnya udah bagus. Nah kemudian ada bakul, misalnya tadi Pak Mangga ya, ada bakul mangga mau beli, tak tuku nih. Nah, tapi itu belum waktunya panen. Nah terus piye lah, nek wedi nek dijipuk wong diambil orang dulu, yes, saya pesan dulu. Itu tidak apa-apa, nanti berarti menggunakan akad salam, jadi pesan dulu. Tapi nek salam itu kan bayar di muka, boleh
boleh bayar di depan terlebih dahulu. Nah, kemudian, ketika panen, ketika ada cacat ataupun tidak sesuai dengan takarannya, semisal takarannya berapa ya, 800 kilo, 80 atau 800 biasanya, 800 lah kita binakeh itu, 800 kilo, prediksi awal 800, harganya sekian. Setelah panen, ternyata cuma 500, itu uangnya dikembalikan. Itu, jadi jangan, yaudah nggak bisa dikembalikan, mohon maaf, ini soalnya kita sudah perjanjian kemarin harganya segini, waktu panen ternyata kok tidak sesuai, banyak yang busuk dan lain sebagainya. Itu Mas Zaki ya. Mungkin ada lagi? Saya Pak. Oh ya, silahkan. Tentang tadlis. Bagaimana cara tadlis? menghindari jual beli tadlis atau penipuan? Karena ada banyak kasus yang terjadi di penjual mobil atau motor. Di situ penjual menawarkan kendaraan dan berbicara bahwa kendaraan ini bagus, padahal banyak kebohongan dan penipuan tersebut. Oh gitu, berarti di kualitas jual beli mobil ya. Jadi ini tadi tapi cuma atau menyembunyikan riwayat tabrak parah saat menjual mobil bekas. Nah ini, jadi ini juga harus disampaikan juga, itu nanti masuknya di khiyar. Jadi fikih muamalah khiyar itu memilih. Masuknya lagi itu nanti kategori khiyarnya khiyar aib karena ada cacatnya. Kalau di kita khiyar ada cacatnya, ya udah kita boleh membatalkan. Karena apa, ada cacat dan tidak sesuai apa yang disampaikan pembeli, itu boleh kita kita tidak teruskan transaksinya. Boleh Mbak. Ya, semisal terbohong, mau enggak bohong, tapi sekarang itu kasusnya ketika saya mau beli mobil second, saya WA yang penjual, harus DP dulu Mas. Berapa? 2 juta semisal. Ya wes DP saya. Unitnya biar aman. Setelah saya cek, ternyata banyak las-lasan, gempulan dan lain sebagainya, nggak jadi. Kalau nggak jadi, ya udah uangnya mohon maaf nggak bisa kembali. Nah, itu juga nggak boleh. Ya uangnya harus dikembalikan. Tapi kasusnya seperti itu banyak Mbak. Jadi penjual-penjual ya nggak mau mengembalikan uang karena merasa dirugikan. Karena gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Kalau nggak ada, pertemuan yang ke-12 nanti. Jadi untuk pertemuan yang 11 ini nanti ada tugas, kemudian nanti pertemuan yang ke-12 dikumpulkan, ini tentang trading saham. Jadi silahkan difoto atau ditulis, atau mungkin nanti filenya saya kirim, monggo silahkan. Ini tugasnya untuk minggu depan, silahkan dikumpulkan. Trading saham menjadi istilah yang semakin familiar belakangan ini, tidak hanya populer, semakin banyak pula orang yang mengajak teman-teman kerabat untuk ikut melakukan trading saham sebagai salah satu cara memperoleh keuntungan di pasar finansial. Jelaskan hukum trading saham dari fikih muamalah. Apakah seperti tadi binomo, binary option itu tadi, atau mungkin masuk slot, atau mungkin judi? Nah, silahkan ditinjau menurut fikih muamalahnya. Dari sini paham ya? Ya. Oh ya, lupa absennya, silahkan sambil jalan absennya. Sini saya tutup, dan nggak ada yang tanya lagi. Sudah, dari saya cukup sekian. Apabila banyak salah apa yang saya sampaikan, mohon maaf. Jangan lupa tugasnya untuk minggu depan, pertemuan yang ke-12 dikumpulkan sebelum materi dimulai. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.